dari keenam hal ini mana yang paling harus dijaga? Nomor satu. Nah, kata para ulama, wa akadu hadhil umuri ad-din. Nah, di antara keenam hal ini yang sangat harus wajib dijaga adalah agama. Agama nomor satu. Kenapa? Karena li'anna hifdha ghairihi wasilatun lihibdihi. Karena menjaga selain agama, menjaga nasab, menjaga harta, menjaga kehormatan, menjaga akal, kemudian menjaga apalagi? Kehormatan, itu merupakan sarana untuk menjaga agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibatin wa awajihillah wa marzatihi wa qurbihi wa sayyadihi subhanahu wa ta'ala wa manawa bihi masyayikhuna wa ma'alimallah subhanahu wa ta'ala min salihin niyat. Asalullah subhanahu wa ta'ala ayyaj'alana wa iyyakum minal ulama'il amilin al-faizin bi'ilmil yakin wa 'ainil yakin wa haqqil yakin ma'al lutfi wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan katsiran thayyiban mubarakan wa amalan mutaqabbalan wa waladan salihan wa umran tawilan wa badanan sahihan wa jaran salihan wa qalban saliman wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-ilma laduni wal mashraba safil hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min aynin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ata ilhamil muqarrabin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khususun ila hadrati Syekh Ibrahim Al-Laqani wa Syekh Habib Hasan Al-Qab wa ila hadrati Syekh Habib Umar bin Hafid Abu Yaqam Rawi Abu Yaqam Qasih Habib Muslim Hafid Habib Syari Masyatri Habib Abid Al-Shim Habib Muhammad bin Ain Idrus Habib Mastur An Idrus Sumaila hadrati jami' masyayikhi wa masyayikhihim wa jami'i awliya'illah fi ghamid ilmillah nallaha yuni darajati fil jannah wa ila hadrati abaina wa ummahatina syayulillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, malam Rabu ini kita bisa hadir seperti biasa dalam kajian rutin di Balai RT 8. Meskipun waktunya dimajukan untuk malam ini pada maghrib karena pada isya saya ada acara walimatul hamal ya, tetangga, dan sudah berkomunikasi dengan Bapak Dimas Kun yang meskipun beliau sedang melaksanakan umroh di tanah suci, tapi subhanallah beliau selalu mengingat ya, malam ini pengajian dan mengingatkan saya. Ya tentu ya berarti beliau ingat kepada kita dan semua kita didoakan oleh beliau di tanah suci Mekah sana ya.
hingga mudah-mudahan ya kita pun bisa menyusul ke tanah suci Mekah ya, baik itu melaksanakan haji ataupun melaksanakan umroh. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati sesepuh dan tokoh masyarakat, terutama Bapak RT ya, Bapak sesepuh kita, Ibu dan Bapak yang pada malam hari ini alhamdulillah mudah-mudahan kedepannya semakin semangat lagi dan jamaahnya bisa semakin bertambah lagi, dan semoga yang tidak berkesibukan di hari-hari yang akan datang bisa ikut kajian di malam Rabu ini. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita lanjutkan kajian yang pertama, kitab yaitu Tuhfatul Murid atau kitab Johar Tauhid ya. Kemarin kita selesai membahas tentang masalah taubat ya. Sekarang kita lanjutkan, ini bahasan yang penting juga, yaitu tentang prinsip dasar ya. Prinsip dasar yang 5 atau yang 6. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Wa hifdhu dinin thumma nafsin mal nasab wa misluha aqlun wa irdun qad wajab mustaf'ilun 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 mustaf'ilun. Bait ini menjelaskan tentang al-kulliyat. Al-kulliyat yang artinya prinsip-prinsip dasar. Prinsip-prinsip dasar ini wajib dijaga. Jumlahnya ada yang mengatakan 5, ada yang menyebut 6 ya. Kalau yang 5 berarti pertama adalah agama, yang kedua nyawa, yang ketiga harta, keempat nasab, 5 akal. Sedangkan kehormatan itu masuk dalam kategori nasab. Nah, yang mengatakan 6 berarti kehormatan itu dihitung sendiri ya. Jadi kalau kita bicara 6 ya, berarti agama, nyawa, harta, nasab, akal, kehormatan. Kalau kita bicara 5, maka kehormatan ini dimasukkan ke dalam nasab. Berarti tidak dihitung ya. Yang dihitung berarti cuman agama, nyawa, harta, nasab, dan akal. Kehormatan masuk dalam nasab. Ini 5 atau 6 ya, terserah. Sama saja. Disebutnya dengan al-kulliyat. Al-kulliyat, yaitu prinsip-prinsip dasar. Kenapa dinamakan al-kulliyat? Ya, prinsip-prinsip dasar. Sumiyat bil kulliyati li'annahu yatafarra'u 'alaiha ahkamun kasiratin. Dinamakan prinsip dasar karena banyak sekali hukum-hukum yang bercabang di atasnya. Ibarat kata pohon itu kan akarnya ya, di atasnya kan tumbuh cabang-cabang. Nah, di atas prinsip dasar ini muncullah, bercabanglah hukum-hukum yang banyak di dalam agama kita ini ya. Nanti akan kita sebutkan yang berkaitan dengan nasab, ada hukum apa saja, berkaitan dengan agama, kemudian nyawa, harta, kehormatan, akal, itu ada hukum apa saja. Nah, karena banyak sekali hukum-hukum yang bercabang di atas prinsip-prinsip dasar ini, maka hal-hal tersebut disebut dengan al-kulliyat. Al-kulliyat. Baik. Alasan yang kedua, kenapa dikatakan prinsip dasar, ya, yang sifatnya itu menyeluruh dan membawahi hukum-hukum yang banyak. Alasan yang kedua adalah li'annaha wajabat fi kulli millatin. Karena 6 atau 5 hal ini di dalam seluruh agama hukumnya wajib dijaga.
baik kita bicara agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, atau kita bicara agama sebelum agama Islam, maksudnya agama yang dibawa oleh sebelum Nabi Muhammad SAW. Tentu ya, kalau kita bicara agama yang dibawa oleh para nabi, jawabannya sama, yaitu Islam. Tapi syariatnya berbeda, karena Islam itu adalah akidah, tauhid. Ya, jadi tauhid yang dibawa oleh Nabi Muhammad ya sama dengan akidah dan tauhid yang dibawa oleh para pendahulunya. Tapi syariatnya berbeda, hukumnya berbeda. Kayak misalnya praktek sholatnya berbeda, praktek puasanya tidak sama. Ya, cara mensucikan dari najisnya itu tidak sama juga. Itu syariat namanya. Nah, kalau kita bicara agama sama. Agama yang dibawa oleh Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semuanya Islam, dalam arti kata mengajak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, itu saja. Nah, kalau kita bicara syariat, ya, di dalam syariat Nabi manapun, hal-hal yang 6 atau yang 5 tadi itu nggak boleh disia-siakan, wajib dijaga, ya. Agama, kemudian akal, kehormatan, nasab, ya. Bahkan kalau kita bicara agama yang sekarang pun sama. Ya, kalau kita bicara misal agama di luar Islam, mereka ada hal-hal yang memang harus dilaksanakan demi menjaga keenam hal ini. Mereka juga ada keyakinan wajib menjaga agama mereka. Ya, kemudian akal, ya. Kita bicara dalam agama manapun yang namanya minuman keras kan tidak boleh. Yaitu kan menghilangkan akal, ya. Kemudian zina dalam agama manapun kan tidak boleh, ya. Kenapa? Karena akan merusak nasab, begitu ya. Kemudian mencuri, agama mana yang bolehkan mencuri? Kan tidak ada. Kenapa? Karena mencuri itu mengganggu harta, ya, merusak daripada kehormatan harta. Jadi dinamakan al-kulliyat, prinsip-prinsip dasar. Alasan yang pertama adalah karena banyak hukum yang bercabang di atasnya. Alasan yang kedua adalah karena hal-hal ini disepakati oleh setiap agama, begitu ya. Baik agama yang sekarang ada ataupun agama yang sebelum Nabi Muhammad SAW itu datang. Baik. Ada sebuah hal yang patut kita renungkan. Kalau masih ingat ya, ketika kita sedikit membahas tentang masalah najis, ya, di situ kan ada bahasan tentang khamar, ya, minuman keras, ya, yang memabukkan, itu kan hukumnya najis, ya, dan tidak boleh konsumsi, ya, haram. Dan kita sudah sampaikan dulu ya, entah berapa tahun yang lalu ya, bahwa diharamkannya khamar itu kan tidak sekaligus, ya. Di awal-awal Islam khamar itu diperbolehkan, padahal khamar itu bisa menghilangkan akal. Jadi orang yang minum khamar itu mengganggu dan merusak akalnya, ya. Tapi di awal Islam khamar itu diperbolehkan. Kemudian diharamkan kalau mau sholat, gitu ya. Jadi bertahap diharamkannya khamar ini. Lalu nanti di akhirnya diharamkan secara total, begitu. Nah, kalau kita bicara tentang masalah kulliyat tadi yang saya sampaikan, bahwa kenapa disebut dengan kulliyat, keenam hal ini, karena 6 hal ini disepakati oleh semua agama harus dijaga, termasuk diantaranya adalah akal. Kenapa di awal Islam malah diperbolehkan? Berarti kan ada satu masa bahwa akal itu dihilangkan tidak apa-apa. Karena dampak dan resiko dari diperbolehkannya khamar di awal-awal datangnya Islam adalah hilangnya akal. Kalau memang akal itu wajib dijaga, kenapa diperbolehkan di awal Islam? Akan begitu. Berarti hal ini tidak disepakati harus dijaga. Nah, ini kalau kita renungkan akan sampai ke sana pemikiran kita. Namun jawabannya adalah bahwa yang dimaksud 6 hal atau 5 hal ini disebut dengan prinsip dasar dan disepakati oleh seluruh agama adalah maksudnya yang sekarang sudah berlaku. Kita tidak bicara di awal datangnya Islam, yang mana khamar itu masih boleh dikonsumsi. Kemudian di akhirnya adalah haram secara total, ya. Jangankan banyak, sedikit juga haram. Ma askaro kathiruhu faqaliluhu haram. Segala sesuatu yang jika dikonsumsi banyak itu bisa memabukkan, maka
jika dikonsumsi sedikit pun tetap hukumnya haram. Tidak boleh ya. Jadi sudah final, yang namanya khamar berarti haram. Kenapa? Karena memabukkan. Memabukkan berarti menghilangkan akal, sedangkan akal wajib dijaga. Begitu. Ya, jadi yang pertama tadi agama ya. Dari kelima hal ini mana sih yang paling harus dijaga? Ya. Kan kita sebutan dari atas itu ya sesuai dengan urutan baitnya adalah agama, nyawa, harta, nasab, akal dan kehormatan. Nah, dari keenam hal ini mana yang paling harus dijaga? Nomor 1. Nah, kata para ulama, wa akadu hadhil umuri ad-din. Nah, di antara keenam hal ini yang sangat harus wajib dijaga adalah agama. Agama nomor 1. Kenapa? Karena li'anna hifdha ghairihi wasilatun lihimdihi. Karena menjaga selain agama, menjaga nasab, menjaga harta, menjaga kehormatan, menjaga akal, kemudian menjaga apa lagi? Kehormatan. Itu merupakan sarana untuk menjaga agama. Ya. Jadi kita wajib menjaga nasab ya karena agama. Kita wajib menjaga harta ya karena agama. Jadi menjaga harta, nasab, kehormatan, akal itu adalah wasilah, adalah sarana, adalah perantara untuk menjaga agama. Makanya kita ini harus bernegara, artinya kita harus punya namanya pemimpin. Demi apa? Ini terjaganya agama. Paling utama tuh ya. Jadi didirikannya satu negara niatnya 2. 1 lihifdiddin wad dunya, untuk menjaga agama dan dunia. Kalau sudah ada negara, sudah ada pemerintahan, kan enak ya. Kita bisa menjaga agama, bisa menjaga dunia kita. Begitu. Lalu yang kedua adalah nyawa ya, nyawa. Jadi setelah agama yang paling utama adalah nyawa. Kenapa nyawa ini urutannya setelah agama? Li'anna qatlan nafsi ya lil kufra kama taqaddam. Karena membunuh itu urutannya adalah berdampingan dengan kekufuran. Ya. Jadi orang yang membunuh itu sangat dekat dengan kekufuran. Sedangkan kekufuran itu kan adalah karena meninggalkan agama. Orang yang tidak menjaga agama, dia akan kufur. Nah, sedangkan sesuatu maksiat yang dekat dengan kekufuran adalah membunuh. Adalah membunuh nyawa yang tidak bersalah, yang tidak hak dibunuh. Yang ketiga setelah nyawa adalah akal. Ya. Yang kedua adalah tadi apa? Nyawa. Yang ketiga adalah bukan. Yang ketiga kalau kita bicara susunan paling utama adalah nasab dulu ya. Jadi yang pertama agama. Kalau tadi kita bicara susunan baitnya ya, kalau susunan baitnya kan berarti agama, nyawa, harta, nasab, akal, kehormatan. Tapi kalau kita bicara mana yang lebih utama begitu, mana yang paling afdal, nomor 1 adalah agama. Setelah agama adalah nyawa. Nah setelah nyawa adalah nasab. Nasab dulu ya. Setelah nasab adalah akal. Namun ada ulama yang memposisikan akal dulu baru nasab. Ya. Tapi yang lebih utama ya tetap nasab dulu baru akal. Apa alasannya? Li'anna zina asyaddu tahriman min syurbil khamri. Karena zina itu lebih dahsyat, lebih sangat diharamkan daripada minum khamr. Jadi kalau kita bandingkan antara mana yang lebih haram antara zina dengan minum khamr, jawabannya adalah zina. Zina itu kan diharamkan. Kenapa? Demi menjaga nasab. Minum khamr itu diharamkan demi menjaga akal. Mana yang paling haram? Zina apa khamr? Zina ya. Jadi pertanyaannya bukan mana lebih baik mana antara zina dengan minum khamr, bukan gitu pertanyaannya ya. Jadi lebih haram mana begitu ya,
antara zina dengan minum khamar? Jawabannya zina. Sekali berzina itu 70 tahun amal ibadah dihapus oleh Allah. Nauzubillah ya. Kalau ada orang usianya misal berapa usianya? 85 tahun misal. Ya, itu kan dipotong usia balik 15 tahun ya. Kan kalau usia di bawah 15 belum balik ya itu kan tidak ada dosa, tidak ada catatan lah begitu. Jadi mulai ada catatan dari 15 tahun itu atau dari 9 tahun lah tergantung baliknya. Kita bicara yang maksimal 15 tahun. Usia seseorang misal 85 tahun, dia habiskan 70 tahun untuk beribadah kepada Allah. Masa anak-anaknya tidak dihitung. Di usia 85 tahun misal dia berzina, maka 70 tahun dia ibadah, pahalanya, ibadahnya dihapus sama Allah, hilang semua seketika. Gara-gara zina, ibadah 70 tahun capek, hilang gara-gara kenikmatan cuman 7 menit. Ya, zina berapa lama sih? Ya kayak kita berhubung dengan istri aja berapa sih? Paling juga berapa menit? RT berapa? Ya sekian menit lah. Tapi dampaknya 70 tahun ibadah Allah hapus. Mengerikan sekali. Ya. Kemarin saya ceramah di RT 2 ya, saya bilang bahwa ketika seorang muslim laki-laki masuk surga, ia akan mempersunting 12.100 istri ya. Dan 8.000 itu janda, yang 4.000-nya perawan, yang 100-nya bidadari. Jangan sampai gara-gara janda pirang 8.000 bidadari dalam surga hilang. Ya, jangan sampai gara-gara janda pirang 8.000 janda di dalam surga hilang. Maksudnya gara-gara berzina begitu ya, akhirnya tidak mendapatkan istri di dalam surga, tidak masuk surga. Tahan ya, tahan. Ya, secantik apapun wanita, ya kalau tidak halal bagi kita jangan. Ya, jangankan berzina, disentuh pun jangan, dilihat pun jangan, ya, jangan. Nah, kemudian urutan yang kelima adalah harta. Ya, pertama agama, ini urutan yang paling utama agama, kemudian nyawa, yang ketiga nasab, 4 adalah akal, yang kelima harta. Wa fi martabatihi al-irdu. Satu urutan atau satu level dengan harta adalah kehormatan. Jadi kehormatan itu levelnya sama dengan harta. Nah, dikatakan kehormatan ini satu level dengan harta jika tidak sampai memutus nasab karena tidak menjaga kehormatan. Nah, kalau sampai tidak menjaga kehormatan menyebabkan putusnya nasab, maka kehormatan ini levelnya sama dengan nasab, yaitu setelah nyawa. Ya. Memang ada tidak menjaga kehormatan memutus nasab, bisa. Ya, contohnya apa? Misal seorang suami menuduh istrinya berbuat zina, ya. Lalu ia tidak mengakui anak yang lahir itu sebagai anaknya. Ya, misalnya ya seorang suami ya, yang pulang paling sebulan sekali, 2 bulan sekali, tapi istrinya hamil. Dia merasa tidak mungkin, masa paling juga saya pulang 1 hari dan itu pun kadang berhubungan kadang tidak, istri saya hamil. Istrinya hamil, kata istrinya, anak emas ini dari bapak ini. Wah, saya tidak mengakuinya. Perasaan saya, ya kan sudah kita periksa ke dokter ya, bahwa kualitas spermasanya itu kan tidak bagus ya, bahkan kemungkinan tidak bisa membuahi, tidak bisa punya keturunan. Ini kamu hamil dari siapa ini? Kata istri, dari siapa lagi mas kalau bukan dari si mas? Ya mungkin mas-mas yang lain. Ya kalau dari mas suami saya ini. Enggak, saya nggak percaya. Istrinya hamil 9 bulan, melahirkan, dituduh zina sama suaminya, dan dia berkata bahwa anak yang lahir dari rahim istri saya bukan anak saya. Maka si suami ini telah menuduh zina.
Orang yang menuduh zina kan harus mendatangkan saksi, Pak. Saksi zina itu 4 orang laki-laki. Dan 4 orang itu bukan cuma bersaksi saya melihat bahwa fulan dengan fulana berzina, tapi harus melihat dengan detail bahwa si laki-laki ini memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin perempuan. Terlihat. Ya berarti ngintip kan berarti. Iya kan? Nggak boleh cuman, oh saya bersaksi bahwa dia masuk ke rumahnya. Ya kan cuma masuk doang. Bisa jadi kan di dalam ngapain nggak tahu kan. Nggak boleh yang namanya kesaksi itu dengan subhat, dengan dugaan. Harus yakin melihat. Begitu. Oh ada CCTV-nya. Kan bisa saja itu CCTV dibuat sendiri. Jadi harus benar-benar melihat dengan mata kepala. 4 orang saksi ini. Ya. Ya susah, ya harus ngintip begitu, ngintip. Hah? Ngintipnya ya niatnya niat jadi saksi. Tapi ketika ngintip itu ya harus amar ma'ruf mungkar kan, berarti kan harus mencegah kan. Masa didiamin aja, kalau kita niat jadi saksi kita ngintip aja. Ya misalnya begitu, ya si suami tidak bisa mendatangkan saksi, ya CCTV tidak ada, cuman si suami yakin ini bukan anak saya, begitu. Kita tes DNA, wah itu tes DNA berat ya. Ulama mempertentangkan itu, ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Jadi tidak akurat lah DNA itu ya. Tetap harus ada saksi 4 orang. Nah ketika si suami misal tidak bisa mendatangkan saksi, istrinya pun tidak mengakui berbuat zina, maka si suami telah melakukan qadhaf. Qadhaf itu menuduh wanita muslimah, orang baik-baik dituduh berbuat zina. Itu namanya qadhaf. Nah qadhaf ini kan berarti tidak menjaga kehormatan, ya kan? Sedangkan kehormatan tadi itu levelnya adalah sama dengan harta, level paling bawah nomor kelima. Tapi karena tidak menjaga kehormatan dalam kasus ini menyebabkan terputusnya nasab, kok bisa? Ya kan dia tidak mengakui itu anaknya, berarti terputus nasabnya, kan begitu. Maka kehormatan ini levelnya sekarang naik sama seperti nasab. Ya di atasnya apa? Akal berarti ya. Setelah nyawa itu nasab. Nah, ya jadi jangan boleh menuduh seseorang berbuat zina. Baik. Kita bicarakan satu persatu ya. Kuliat yang pertama adalah din, agama. Ya. Apa sih yang dimaksud dengan agama? Agama itu adalah ma syara'ahu Allah Ta'ala li'ibadihi minal ahkam.